Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan sengitnya pertarungan Jinwo yang berhasil mengalahkan Beru sang monster semut terkuat, kali ini kita akan melihat bagaimana Jinwo memanfaatkan pasukan bayangan barunya dan langkah apa yang akan ia ambil setelah kekuatannya diketahui oleh seluruh dunia. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan dua orang pria dari birokrat Asosiasi Hunter Amerika yang sedang menyaksikan siaran langsung pertempuran di Pulau Jeju. Mereka adalah Michael Connor dan David Brennan yang merupakan para petinggi di birokrat manajemen Hunter Amerika. Michael tampak mengamati pertempuran itu dengan serius sembari memberikan komentarnya. Hunter yang bisa mengendalikan ratusan makhluk summon memang bukan sesuatu yang biasa. Tapi sayang sekali, seseorang sepertinya hanya berada di negara kecil seperti Korea. Lalu setelah David sang direktur mengangguk setuju dan bertanya kepada Michael, apalagi yang kau ketahui tentang Hunter itu? Lantas Michael pun langsung menyerahkan sebuah berkas kepada David yang berisi tentang insiden kebakaran yang disebabkan oleh seseorang bernama Sung Il-hwan. Michael menjelaskan, Sung Il-hwan telah ditangkap hidup-hidup oleh Hunter rank A bernama James saat dia sedang berada di gate rank A yang terbuka di Amerika Timur. Pada awalnya tidak ada yang merasa yakin kalau Sung Il-hwan adalah monster atau manusia. Tapi setelah menelusuri datanya, akhirnya telah ditemukan fakta bahwa Sung Il-hwan ternyata adalah ayah Sung Jinwo. Mendengar informasi itu, menurut David ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk merekrut Jinwo. Terlebih lagi, negara lain belum mempunyai informasi apapun tentangnya. Tapi mengingat negara Korea sudah lama menjadi sekutu Amerika, tentunya rencana perekrutan kali ini tidak akan semudah seperti saat mereka merekrut Hwang Dong-soo. Karena jika Amerika menarik satu lagi rank S dari Korea, maka hal itu pasti akan menyebabkan aliansi Amerika dengan Korea jadi semakin merenggang. Namun berhubung Hunter seperti Sung Jinwo terlalu berharga untuk dilewatkan, maka walau bagaimanapun juga, mereka tetap akan mencoba merekrutnya. Scene kemudian berganti ke sisi Jinwo yang masih berada di Pulau Jeju. Lebih tepatnya setelah Jinwo berhasil mengekstrak bayangan Beru yang tingkat kekuatannya berada di rank jenderal. Untuk saat ini, Beru adalah prajurit bayangan terkuat yang Jinwo miliki, karena ranknya berada di level yang lebih tinggi dari prajurit bayangan lain. Ketika mendengar Beru yang bisa berbicara, padahal dia sudah menjadi bayangan, sontak Jinwo pun jadi bertanya-tanya, bagaimana Beru bisa berbicara kepadanya. Bahkan meskipun Beru telah menjelaskan, itu karena dia sudah bisa berbicara sebelum menjadi prajurit bayangan. Tetap saja, bagi Jinwo situasi ini cukup aneh, sebab Iron yang dulunya manusia tidak bisa berbicara setelah dia menjadi bayangan. Begitu juga dengan Hunter Min Byung-gu dan Tusk. Tapi jika hal ini ada kaitannya dengan level Beru yang berada di rank jenderal, Jinwo pikir mungkin Shadow-nya yang lain juga bisa berbicara kalau mereka sudah menaikkan levelnya. Beru yang saat itu ditanyai oleh Jinwo, apakah kau bisa mematuhi perintahku dan menjadi pengikutku, walaupun akulah yang membunuhmu? Sembari membungkuk hormat di hadapan Jinwo, Beru pun kemudian menjawab, aku bukan mati, melainkan aku telah dihidupkan kembali oleh kekuatan tuanku. Jadi aku merasakan kebahagiaan dari lubuk hatiku, dan aku bersumpah akan selalu mematuhimu tuanku. Mendengar hal itu seketika senyum Jinwo langsung melebar, lalu ia segera mendekati mayat Ratu Semut untuk membuatnya jadi prajurit bayangan juga. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tepat setelah ia berhasil mengekstrak bayangan Ratu Semut yang levelnya juga rank jenderal. Tiba-tiba, semua prajurit bayangan semut yang Jinwo miliki mendadak berhenti bergerak, karena mereka jadi berada di bawah kendali Ratu Semut. Jinwo yang bingung kemudian bertanya kepada Beru, sebenarnya apa yang terjadi dengan semut-semut lainnya? Hingga setelah Beru menjelaskan bahwa kemampuan Ratu Semut adalah mengendalikan koloni semut, jadi sekarang Ratu Semutlah yang mengambil alih kendali prajurit semut Jinwo. Pada akhirnya, Jinwo langsung membatalkan extraction terhadap Ratu Semut karena ia tidak memerlukan ada dua petinggi di dalam pasukannya. Sesaat kemudian Jinwo kembali fokus pada masalah semut yang tersisa, dan ia berencana untuk segera mengatasinya sebelum timbul korban-korban lainnya. Beru mengatakan ia bisa merasakan saat ini musuh sedang mengalami kesulitan karena mereka tidak memiliki pemimpin. Sebelum raid ini dimulai, para semut di Pulau Jeju berjumlah 8.700 semut. Tapi sekarang, jumlah semut yang selamat hanya tersisa 4.000. Sementara, ketika Jinwo menanyakan kepada Beru, apa kau bisa membasmi mereka semua? Lalu tanpa ragu Beru menjawab, jika itu yang tuanku inginkan, maka akan kulakukan. Scene kemudian memperlihatkan pertarungan antara para hunter yang bersiaga di lautan melawan gerombolan semut yang tersisa. Beberapa tembakan meriam dan serangan sihir jarak jauh telah mereka luncurkan untuk menyerang para semut yang sedang melintas menuju wilayah utara. Namun tepat ketika para hunter dari beberapa guild lain juga telah bersiap untuk menghadapi serbuan semut-semut itu.
Tiba-tiba, mereka pun dikejutkan dengan kilatan cahaya biru yang bergerak sangat cepat dan langsung menghabisi para semut itu hanya dalam sekejap. Semua hunter bertanya-tanya apa yang menyerang para semut itu, kecepatannya sangat luar biasa. Dan ternyata, makhluk misterius tersebut adalah Beru, sang semut terkuat yang mampu membasmi ribuan musuh hanya dalam hitungan detik. Di tempat berbeda di wilayah lautan Cina, sebagian koloni semut itu juga telah bermunculan di sana. Namun alih-alih melakukan pertempuran dengan armada kapal tempur yang dimiliki oleh pasukan negara Cina, ternyata mereka lebih memilih untuk menyerahkan para semut itu kepada seorang pahlawan bernama Liu Zigang yang ingin membereskannya sendirian. Sembari Liu Zigang yang mengatakan, istirahatlah dengan tenang di samudera terdalam ini. Liu Zigang langsung saja mengayunkan tebasan kedua pedangnya untuk menghabisi koloni semut itu sekaligus. Lalu dengan sombongnya Liu Zigang kembali berkata, dibandingkan dengan para monster lemah ini, jika yang dilawan Sung Jinwo masih hidup, mungkin pertarungannya akan sedikit lebih menyenangkan. Sin kemudian memperlihatkan seorang wanita bernama Laura yang bertanya kepada Thomas Andre, bagaimana menurutmu setelah menonton pertarungan pria itu? Hanya ada satu hal yang membuat Huang Dongsu memiliki hubungan dengan Hunter Sung Jinwo, yaitu karena ada kemungkinan Jinwo lah yang telah membunuh kakak Hunter Huang. Jadi itulah sebabnya Hunter Huang ingin balas dendam. Thomas yang mendengarnya kemudian berkata, kalau sudah begini, mungkin akan jadi lebih sulit untuk bertemu dengan Sung Jinwo. Padahal aku ingin sekali bertemu dengannya, tapi sayang sekali. Lalu ketika Laura kembali menanyakan, apa yang akan Thomas lakukan jika nanti Huang Dongsu dan Jinwo bertarung? Sembari memperlihatkan tatapannya yang mengerikan, Thomas pun kemudian menjawab, Huang Dongsu itu adalah milik Guild Scavenger, dan Guild Scavenger adalah milikku. Jadi aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menyentuh sesuatu yang sudah menjadi milikku, walaupun itu pemerintah Amerika sekalipun. Diceritakan pada malam ketiga, raid Pulau Jeju. Pasukan militer dan Guild Knight telah sampai di Pulau Jeju untuk mengambil material dan berjaga-jaga jika nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Namun tak lama ketika mereka sedang bertugas dan menghabisi satu semut yang masih tersisa di sarang tersebut. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok pria misterius yang memiliki aura mengerikan. Park Jong-soo kemudian meminta pria itu untuk menunjukkan identitasnya. Karena dalam misi ini seharusnya tidak ada orang lain yang dilibatkan selain pasukan militer dan Guild Knight. Tapi sesaat ketika pria itu baru saja berbicara dengan bahasa monster, sontak semuanya jadi sangat terkejut, lalu dari arah belakang pria itu juga muncul sosok lain yang langsung menjentikan jarinya untuk membuat semua orang pingsan. Pria bertubuh kekar ini kemudian bertanya kepada rekannya, apa yang kau lakukan? Rekannya menjawab, dia hanya tidak ingin membuat keributan, jadi dia membuat mereka tertidur sebentar. Dan ternyata, tujuan kedua makhluk misterius ini adalah untuk memeriksa kekuatan sang monark yang mereka kenal. Di mana kekuatan tersebut adalah kekuatan yang berasal dari Jinwo. Mereka penasaran, jika kekuatan itu memang benar milik monark, lantas kenapa dia membantu manusia? Tapi tidak peduli apakah monark membantu manusia atau tidak. Bagi mereka, hal itu tidak akan merubah rencana mereka untuk memburunya. Di keesokan harinya, setelah raid Pulau Jeju benar-benar telah selesai. Dilaporkan hunter yang ikut berpartisipasi dalam raid kali ini berjumlah sebanyak 4.800 orang. 727 diantaranya adalah hunter yang mengalami kebangkitan biasa. Namun sayangnya, masih ada 64 hunter dan 32 warga sipil yang gugur dalam pertempuran. Di sini terlihat masyarakat Korea yang sedang mengadakan upacara pemakaman untuk para hunter yang gugur. Jinwo tampak berdiri dengan ekspresi tenang saat ia menaruh karangan bunga sebagai penghormatan terakhir. Yang mana setelah ia beraksi sebagai hunter yang berperan paling banyak dalam raid Pulau Jeju, kini Jinwo telah menjadi topik utama di media. Namun meskipun sebagian masyarakat ada yang memujinya sebagai pahlawan, ternyata Jinwo juga mendapat cercaan dari sebagian masyarakat lainnya karena keterlambatannya tiba di medan pertempuran jadi menyebabkan kematian Hunter Min Byung-gu. Di tengah perdebatan masyarakat yang membahas tentang keputusan dan tindakan Jinwo, Jinwo kemudian berpapasan dengan Baek Kyun-ho yang ingin mengatakan padanya bahwa ia juga berpikir raid ini pasti bisa dihentikan dengan kerjasama antara para hunter. Namun begitu ia menyadari bahwa pemikirannya itu salah, karena pada akhirnya Jinwo lah yang menyelesaikan raidnya sendirian. Maka Baek Kyun-ho berharap agar Jinwo bisa percaya pada dirinya sendiri, karena berkat Jinwo lah tragedi mengerikan ini bisa dihentikan. Mendengar pujian itu Jinwo hanya tampak terdiam, tanpa memperlihatkan ekspresi yang berlebihan. Tatapannya kemudian tertuju pada upacara pemakaman yang masih berlangsung, dan di sana dia melihat Cha Ha-in yang juga tengah memperhatikannya. Namun segera setelahnya, Cha Ha-in malah langsung memalingkan pandangannya dari Jinwo karena malu, hingga membuat Jinwo jadi heran saat melihat reaksi Cha Ha-in. Tak lama setelah upacara pemakaman selesai, Jinwo pergi menemui ketua Go Gun-hee untuk menyampaikan niatnya, yang ingin membentuk guild sendiri. Go Gun-hee menjawab asosiasi akan membantu Jinwo untuk mengurusnya.
Tapi sebelum percakapan itu berakhir, Go Gun-hee juga ingin menanyakan kepada Jinwo, apakah Jinwo telah menggunakan semacam pelindung saat di Pulau Jeju. Sebab dari laporan yang ia terima telah terjadi hal mencurigakan, di mana para hunter dari Guild Knight telah ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri saat mereka pergi mengambil material di sarang semut. Jinwo yang mendengarnya, sontak jadi terkejut dan membalas bertanya, apakah mereka tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Hingga setelah ketua Go Gun-hee menjawab iya, para hunter itu memang benar-benar kehilangan ingatan tentang kejadian tersebut. Di sini Jinwo mencoba merenungkan, apakah kejadian itu disebabkan oleh jebakan yang ditinggalkan para monster semut. Karena Jinwo sendiri tidak pernah menggunakan semacam pelindung di pulau tersebut. Sebelum Jinwo sempat berpikir lebih jauh mengenai apa yang terjadi. Tiba-tiba, seorang staf asosiasi datang melaporkan, ada tamu yang ingin bertemu dengan ketua Go Gun-hee. Hingga obrolan itu pun telah berakhir karena Go Gun-hee langsung pamit pergi dan Jinwo juga ingin segera pulang. Setibanya di parkiran, Jinwo dihampiri oleh seseorang yang tidak ia kenal. Orang itu memperkenalkan dirinya, namanya adalah Adam White dari Asosiasi Hunter Amerika. Tujuannya datang menemui Jinwo karena ada suatu informasi yang ingin ia sampaikan, yaitu informasi yang tidak mungkin bisa Jinwo dapatkan dari negara manapun atau institusi yang ada, kecuali dari Asosiasi Hunter Amerika. Jinwo yang mendengarnya tentu jadi penasaran, kenapa Adam ingin memberikan informasi itu kepadanya. Lalu setelah Adam menjawab, sudah pasti ada suatu keuntungan yang akan mereka dapatkan. Di sini Adam juga ingin menyampaikan bahwa ia merasa sangat takjub melihat pertarungan Jinwo di Pulau Jeju, bahkan wakil direkturnya sampai-sampai ingin menemui Jinwo secara langsung. Dan berhubung informasi ini adalah kasus langka, dan wakil direkturlah yang akan menjelaskan sisanya. Karena itulah ia ingin menanyakan kepada Jinwo, apakah Jinwo berkenan untuk menemui beliau. Pada awalnya Jinwo menolak untuk menerima undangan itu, sebab ia masih ragu apakah informasinya bisa dipercaya atau tidak. Tapi begitu Adam kembali mengatakan bahwa yang ingin mereka bicarakan adalah tentang seorang upgrader yang bisa meningkatkan kemampuan hunter. Jinwo yang terkejut mendengarnya, akhirnya jadi tertarik untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Hingga ia pun langsung pergi mengikuti Adam untuk menemui wakil direktur Asosiasi Hunter Amerika di sebuah hotel. Sesampainya di sana, Jinwo langsung diperkenalkan dengan sang wakil direktur yang bernama Michael Connor. Michael kemudian mulai memberikan berkas-berkas untuk imigrasi ke Amerika. Jadi kalau Jinwo berminat menjadi warga Amerika, maka Michael bisa mengurusnya hanya dalam waktu 1 detik saja. Jinwo yang mendengarnya, sontak ia langsung menatap Michael dengan tajam, sebab tujuannya datang kemari bukanlah untuk imigrasi, melainkan untuk mendapatkan suatu informasi, apakah meningkatkan kemampuan seseorang itu benar-benar bisa. Hingga sampailah setelah Michael tersenyum sembari mengatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan itu ada di sini. Saat itulah Jinwo telah dipertemukan dengan sang upgrader tersebut, dan namanya adalah Nyonya Selner. Selner adalah satu-satunya orang di bumi ini yang bisa meningkatkan kemampuan hunter lain, melebihi batasnya secara instan. Bahkan hanya dengan melihat sekilas saja, Jinwo langsung bisa merasakan bahwa Selner memang memiliki aura yang berbeda dari hunter lainnya. Selner kemudian menjelaskan kepada Jinwo mengenai detail kemampuannya. Ia tahu Jinwo pasti sulit mempercayai hal ini, sama seperti semua hunter yang pernah dia upgrade. Tapi setelah kau merasakannya sendiri, maka kau tidak akan punya pilihan lain selain mengandalkannya. Mengingat semua hunter memiliki batasannya masing-masing dan tidak ada seorang pun yang bisa melebihi batasan itu. Maka selama mereka tidak dibangkitkan ulang, sudah jelas mereka tidak akan bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini, Selner punya kemampuan khusus untuk membantu para hunter lain melampaui batasan itu. Ia bisa meningkatkannya dengan membantu mereka melewati 3 tahap. Tapi ia tidak yakin bisa menyebut ini membangkitkan ulang secara paksa atau menaikkan potensi mereka. Namun meskipun kedengarannya itu adalah kemampuan yang sangat menakjubkan, sayangnya Selner harus beristirahat dalam waktu yang sangat lama, karena itulah dampak ketika dia menggunakan kekuatannya. Jadi dengan kata lain, saat ini Jinwo adalah orang yang terpilih untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Begitu mendengar Jinwo yang bertanya, seberapa banyak peningkatan yang dapat Selner berikan. Lantas Selner pun menjawab, semua itu tergantung dari orangnya. Tapi ketika mereka menyelesaikan tahap ketiga, setidaknya mereka akan merasakan peningkatan sebesar 20% atau bahkan bisa sampai 30%. Jinwo yang terkejut mendengarnya, kini ia jadi paham kenapa Hunter Hwang Dong-su memilih pindah ke Amerika, walaupun ia harus mendapatkan banyak kritik dan hujatan dari negaranya sendiri. Sebab semua Hunter pasti akan tergiur dengan penawaran semenarik itu. Michael kemudian kembali menjelaskan bahwa kemampuan Nyonya Selner adalah hadiah yang ingin mereka berikan kepada Jinwo. Jadi jika Jinwo mau menjadi Hunter Amerika, maka mereka akan memprioritaskan Jinwo untuk mendapatkan keuntungan ini. Bahkan mereka juga bisa memasukkan Jinwo ke guild manapun yang Jinwo inginkan. Namun berhubung Selner juga mengerti bahwa Jinwo tidak bisa buru-buru memutuskannya begitu saja, maka untuk kali ini Selner akan membantu Jinwo membuka potensi tahap 1 terlebih dahulu secara cuma-cuma, karena mereka memang sengaja ingin memberikan hadiah ini kepada Jinwo.
Jinwo yang mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya, apakah benar dia bisa mendapatkannya secara gratis? Tapi mengingat Selner tadi telah mengatakan bahwa Jinwo tidak akan punya pilihan selain mengandalkan itu. Menurut Jinwo, wanita ini pasti sangat percaya diri dengan kemampuannya. Jadi Jinwo pun akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tepat ketika Selner mulai memegang tangan Jinwo sembari berkata, "Tataplah mataku dalam-dalam, inilah tahap pertama." Ternyata momen ini sudah direncanakan oleh Michael untuk menjebak Jinwo agar dia ingin segera bergabung dengan Hunter Amerika. Karena setelah melewati tahap pertama ini, Michael yakin Jinwo pasti akan merasakan perbedaan kekuatan yang membuatnya jadi tidak sabar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dan langsung menandatangani kontraknya. Begitu Selner sudah mulai menggunakan kemampuannya, dan Jinwo juga tampak menatap Selner dengan serius. Di sini Selner langsung bisa memasuki jiwa Jinwo untuk meningkatkan potensi kekuatannya. Namun betapa terkejutnya Selner, ternyata jiwa Jinwo dipenuhi dengan kegelapan, dan di dalamnya ada sosok misterius yang juga menatap balik ke arah Selner dengan tatapan yang sangat mengerikan. Selner yang terkejut sontak ia langsung keluar dari jiwa Jinwo sambil menjerit ketakutan. Semua orang tampak bingung sebenarnya apa yang terjadi kepada Selner, bahkan Jinwo sendiri juga tidak tahu apa-apa. Hingga sampailah setelah Michael memerintahkan Adam untuk mengantar Jinwo pulang karena ia pikir nyonya Selner sedang tidak sehat. Disinilah Selner mulai menjelaskan kepada Michael bahwa Jinwo bukanlah hunter biasa. Dia adalah seorang raja dan sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, sosok yang menatap Selner itu bukan seperti Sung Jinwo, tapi lebih seperti kegelapan yang tidak berujung dan kekuatannya tidak memiliki batasan. Scene kemudian berganti ke sisi ketua Go Gun-hee yang masih berduka atas kematian Min Byung-gu, dan ia menganggap kematian Byung-gu itu sungguh pengorbanan yang mulia. Sementara, ketika Go Gun-hee baru saja bergumam, selanjutnya pasti akan ada lebih banyak rintangan dan tidak cukup dengan satu pengorbanan saja. Tiba-tiba Go Gun-hee mendapat telepon dari bawahannya yang melaporkan ada gate rank B muncul di tengah jalan. Awalnya Go Gun-hee berencana akan menghubungi guild besar untuk mengatasi gate tersebut. Tapi karena lokasi kemunculannya kebetulan dekat dengan kantor guild milik Jinwo, lantas Go Gun-hee pun langsung menghubungi Jinwo untuk memintanya menangani masalah gate itu. Jinwo yang mendengarnya, kemudian ia segera pergi menuju ke lokasi dan langsung memasuki gate itu sendirian saja. Namun tak lama ketika Jinwo baru saja memasukinya, tiba-tiba gate itu seketika berubah menjadi red gate. Hingga membuat Jinwo jadi merasa, mungkin kali ini ia harus memaksakan dirinya lagi. Sesaat Jinwo jadi teringat dengan percakapan bersama ibunya yang pernah berpesan agar jangan terlalu memaksakan diri dalam melakukan sesuatu. Tapi berhubung saat ini ibunya sudah tahu soal pekerjaan Jinwo yang menjadi hunter seperti ayahnya, dan ibunya tidak melarang Jinwo menjadi hunter. Kini Jinwo jadi merasa sangat lega, lalu ia langsung memanggil pasukan bayangannya untuk menyelesaikan raid ini dalam sehari saja. Begitu pertarungan sudah dimulai, di mana seluruh prajurit bayangan Jinwo dapat menghabisi pasukan musuh dalam sekejap. Di dalam benaknya Jinwo pun kemudian berkata, seorang hunter dilahirkan untuk memburu. Tapi berhubung musuh hunter bukanlah monster saja, maka hunter harus berhati-hati agar mereka tidak menjadi buruan. Hunter kelas atas tidak bisa lengah sedetik pun, karena posisi itu bisa berubah kapan saja. Bahkan kalau ada ratusan atau ribuan buruan, perburuan tetap tidak akan pernah berakhir, tidak bagi seorang pun. Sementara setelah pasukan bayangan Jinwo berhasil menumpas setiap musuh, dan Beru juga telah membantai mereka tanpa ampun. Di sini terlihat pasukan bayangan Jinwo yang berlutut saat Jinwo berjalan melewati mereka sembari berkata, "Sekarang ayo kita pindah ke tempat selanjutnya." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.